warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'da dzalika alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, man asbaha wa huwa hammuhu ad-dunya ja'alallahu al-faqra baina aynayhi wa farraqa syamlahu wa lam ya'ti ad-dunya illa bima kutiba lahu. Wa qala wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah ja'alallahu al-ghina fi qalbi wa jama'a syamlahu wa ya'ti ad-dunya wa hiya radimah. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, bagaimana kabarnya Anda semua? Saya harapkan dan saya selalu mendoakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan seluruh urusan-urusan kita. Bagi kita yang hari ini diberikan ujian sakit, kita doakan bersama semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Bagi kita yang hari ini mengalami kesulitan ekonomi, kita juga bersama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah membersamai di live pagi hari ini. Alhamdulillah, satu nasihat singkat dari kami pada sahabat-sahabat sekalian, yaitu tentang pentingnya kita meluruskan kembali orientasi hidup. Visi misi hidup harus kita perbaiki ulang, kita luruskan, karena hal ini sangat penting sahabat-sahabat sekalian, agar kita tidak salah di dalam melangkah. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya visi misi ini menjadi pijakan kita untuk melakukan aktivitas keseharian kita, terutama ketika saat ini kita masih berada di kehidupan dunia. Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran sederhana tentang siapa saja yang memiliki visi misi yang benar, maka dia akan lurus dan akan mudah seluruh urusannya. Dan barang siapa yang memiliki visi misi yang keliru dan salah, maka tentunya dia juga akan merugi di dalam hidupnya. Disebutkan bahwa di dalam hadis, man asbaha wa hammuhu ad-dunya, barang siapa yang ketika pagi harinya visi misi orientasi hidupnya hanyalah kesenangan dunia, hanyalah kehidupan dunia yang dia kejar, yang dia buru, bagaimana pagi hari ini dia bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah, terserah dari mana jalannya. Ada manusia yang memiliki orientasi seperti ini. Maka Rasulullah SAW pun memberikan sebuah informasi penting tentang akibat yang akan didapatkan oleh hamba-hamba yang memiliki orientasi seperti ini. Waman asbaha wa hammuhu ad-dunya, barang siapa yang ketika pagi harinya orientasi hidupnya hanya untuk mengejar dunia,
Maka Rasulullah SAW menyebutkan dengan satu kalimat, faraka syamlahu, maka urusannya akan bercerai-berai, akan berantakan. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, walam ya'ti ad-dunya illa bima kutiba lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya, dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang telah Allah tetapkan saja untuk dirinya, tidak lebih daripada itu. Ya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran, kekurangan itu akan membayang-bayangi pandangan matanya, membayang-bayangi kehidupannya, sehingga dia senantiasa diliputi kekurangan demi kekurangan. Padahal dia telah memiliki harta, padahal dia telah memiliki kekuasaan dan jabatan, padahal dia telah memiliki dunia yang sudah menurut orang lain itu sudah sangat mapan. Tapi karena orientasinya sebagaimana tadi kita sebutkan hanya untuk mengejar dunia, maka yang terjadi adalah wa farqa syamlahu, urusannya akan bercerai-berai. Kemudian ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, Allah akan menjadikan kekurangan itu membayang-bayangi matanya. Di hadapannya itu selalu dia dirudung dengan kekurangan. Kemudian walam ya'ti ad-dunya illa bima kutiba lahu, dunia tidak akan mendatanginya melainkan berdasarkan apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuknya, tidak lebih daripada itu. Jika dia sebagai seorang pedagang, maka jatahnya pedagang akan dia dapatkan. Jika dia seorang petani, maka jatahnya petani. Jika dia sebagai seorang pejabat, maka jatah hidupnya seorang pejabat, yang tidak lebih daripada itu. Tetapi Rasulullah juga menyebutkan di dalam kalimat berikutnya, waman asbaha wa hamu al-akhirah, barang siapa yang pada pagi harinya orientasi hidupnya adalah untuk kebahagiaan hidup di akhirat, dia mulai pagi harinya dengan beribadah kepada Allah, dengan menegakkan sholat subuh, kemudian dia bangunkan anak dan istrinya, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka kemudian di hatinya adalah bagaimana dia bersama keluarganya, visi misinya dalam hidup adalah bagaimana dia bisa selamat di akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan, ja'alallahu al-ghina fi qalbi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kecukupan di dalam hatinya. Hatinya merasa cukup dengan segala apa yang dia dapatkan. Hatinya akan merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya. Kemudian wa jama'a syamlahu, urusannya pun akan disatukan oleh Allah, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ya'ti ad-dunya wa hiya radiyah, dunia datang mengejarnya. Berbeda dengan orang yang memiliki visi misi hanya dunia. Orang yang memiliki visi misi akhirat, dunia mengejarnya. Sementara orang-orang yang mengejar kehidupan dunia, dia mengejar dunia. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mengejar dunia, kita akan mengalami 3 kesedihan. Sedih pertama adalah kita akan sedih kalau dunia belum kita dapatkan. Ini kesedihan yang pertama. Susah dia kalau dia belum bisa menjadi orang kaya. Susah dia kalau dia belum bisa menjadi pedagang yang sukses. Susah dia kalau dia belum bisa menjadi pejabat yang dimuliakan, dihormati oleh masyarakatnya. Susah dia kalau dia tidak mendapatkan jabatan. Ini kesusahan pertama. Kemudian kesusahan yang kedua adalah
kesusahan ketika dunia sudah berada di dalam genggaman tangannya. Susah dia, khawatir, takut hartanya akan hilang. Susah dia kalau nanti jabatannya akan hilang, dia akan dilengserkan, akan diturunkan. Sebagaimana takutnya Fir'aun ketika dunia sudah berada dalam genggaman tangan, takut dia kalau dia nanti bisa dilengserkan oleh Bani Israel. Nah, ketakutan yang ketiga, dan ini kesedihan yang lebih mendalam, yaitu ketika dunia pergi meninggalkan dirinya. Susah, sedih. Berapa banyak manusia yang stres ketika hilang hartanya. Berapa banyak manusia yang stres ketika hilang jabatannya. Dan tidak sedikit manusia yang menjadi gila ketika dunia dan seluruh yang dia miliki pergi meninggalkan dirinya. Maka sahabat-sahabat sekalian, berbeda dengan orang-orang manusia yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Mereka yang orientasi hidupnya adalah akhirat, apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka akan mendapatkan 3 ketenangan. Ketenangan pertama adalah dia tenang dalam usahanya di dunia. Jika dia sebagai seorang pedagang, karena dia yakin bahwasanya perdagangannya bukan hanya semata di dunia, tapi perdagangannya adalah sampai ke akhirat. Maka dia tidak terlalu memperdulikan apakah dia mendapatkan banyak atau dia mendapatkan sedikit. Karena yang dia kejar adalah keberkahan. Karena dia yakin dengan keberkahan yang dia dapatkan itu akan menjadikan dia bahagia di akhirat. Kemudian yang kedua, ketenangan ketika harta sudah dia dapatkan, dunia sudah dia miliki, dia tenang. Sehingga ketenangannya itu dibuktikan dengan dia berbagi kepada sesama. Kalau dia sebagai seorang pejabat, ketenangannya dibuktikan dengan dia berlaku adil, dengan dia memperlakukan bawahannya dengan penuh amanah. Jabatan akan dilaksanakan dengan penuh profesionalitas dan juga dengan penuh amanah dan dedikasi yang tinggi. Jika dunia pun pergi meninggalkan dirinya, dia tidak khawatir karena sebelumnya dia tidak memiliki apa-apa. Ucapannya hanya satu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan hamba-hamba Allah yang hidupnya adalah dunia, kemudian hidupnya adalah akhirat. Visi misi hidupnya adalah bagaimana mengejar kehidupan di akhirat. Oleh karenanya di akhir kalimat Rasul mengatakan wa ya'ti ad-dunya wa hiya raghimah. Dunia mengejarnya. Banyak terjadi pada masa sahabat, pada masa ulama-ulama kita terdahulu. Dunia mengejar mereka sementara mereka mengabaikannya. Berbeda dengan manusia yang mengejar dunia. Dia mengejar dunia sementara dunia mempermainkan dirinya. Wal'iyadzubillah. Sahabat-sahabat sekalian, di pagi hari ini wasiat saya tidak bukan, luruskan kembali visi misi kita, luruskan kembali orientasi hidup kita, pastikan hidup kita hanya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Orientasi kebahagiaan kita hanya bagaimana kita bisa bahagia dunia dan di akhirat. Maka berdoalah dengan doa yang Rasulullah ajarkan sekaligus diabadikan di dalam Al-Quran. Ummu Salamah pernah bercerita, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat sekalian, tetap semangat. Semoga Allah memberkahi Anda sekalian dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.